Mungkin engkau mengatakan aku Kristen. Mungkin kau mengatakan aku sudah aktif di gereja. Tapi saya tanya kepadamu, apakah sungguh-sungguh Kristus sudah memiliki engkau dan engkau memiliki Kristus atau belum? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah menyerahkan hatimu di bawah ketuhanan Kristus Yesus atau belum? Apakah Yesus Kristus menjadi Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu atau tidak? Jikalau tidak, maka engkau hanya akan melihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang terus-menerus dipakai dan Tuhan mengurapi dia, dan bagaimana Injil itu diberitakan sampai ke seluruh dunia melalui hidupnya. Saudara bisa iri, saudara ingin ke sana, tapi saudara tidak akan pernah bisa kecuali engkau dimiliki oleh Kristus. Maka bertobatlah dan serahkan hidupmu bagi Kristus sepenuhnya. Halo Pak Agus, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke tempat ini. Dan Pak Agus adalah hamba Tuhan dalam gerakan reform yang sangat mendalami kaum Puritan. Maka hari ini kita akan berbincang dengan Pak Agus, kiranya boleh menularkan semangat Puritan kepada kita yang mendengarkan. Saya mau bertanya Pak, pertama, siapakah kaum Puritan dan mengapa kita perlu membaca buku-bukunya? Pertama-tama terima kasih Penginjil Kias untuk undangannya. Kalau dibilang saya mendalami, ya saya sedang belajar untuk itu. Dan ketika bicara berkenaan dengan Puritan, itu adalah kenapa saya mendalaminya atau saya belajar dan terus-menerus belajar, karena saya menemukan jawaban akan apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup saya, di dalam spiritual journey saya. Jadi ada beberapa masalah yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan ya sampai sekarang kadang masalah itu muncul, tetapi saya tahu Tuhan itu memberikan jawaban di dalam arus ini. Beberapa hal ini, pertama adalah saya makin mendalami teologi reform, itu saya tahu ini benar, tahu ini baik, tetapi saya sulit untuk mengaplikasikannya. Saya sulit mendapatkan sumber-sumber atau buku-buku yang saya bisa mendapatkan satu insight yang dalam di dalam mengaplikasikan sehari-hari teologi yang saya mengerti. Dan hal yang lain adalah dengan berlangsungnya waktu seperti itu, saya menyadari bahwa makin lama saya mengerti teologi yang baik, yang benar, hati saya makin lama makin kering. Saya mengaplikasikannya dengan bahkan muncul spirit legalism. Dan itu menjadi sesuatu yang makin lama makin putaran, yang saya menyadari sekali di dalam diri saya, dalam hidup saya makin kering, makin kaku, makin mati di dalam putaran tersebut. Saya tahu bukan teologi reform yang salah. Saya tahu masalahnya ada pada diri saya yang saya tidak tahu itu jalan keluarnya bagaimana. Sampai kemudian di dalam anugerah Tuhan yang sangat besar, boleh dikatakan itu adalah salah satu mujizat di dalam kehidupan saya. Tuhan itu memberikan kepada saya itu menerima buku-buku daripada membaca buku-buku daripada Puritan ini, yang akhirnya saya menyadari disinilah letak kesalahan saya, disinilah jawaban daripada kebutuhan pergumulan saya. Seperti itu yang membuat saya itu akhirnya masuk di dalam Puritan. Dan ketika saya menyadarinya, saya menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri saya ternyata juga sebagian besar, boleh dikatakan kalau tidak semua, jemaat itu juga menyadarinya, memiliki pergumulan itu. Dan banyak daripada cabang daripada kekristenan di luar reform yang bahkan itu untuk mendapatkan hal-hal ini mereka tersesat. Dan itu menjadi sesuatu hal yang kesalahan fatal di dalam arus kekristenan Injili. Itu yang terjadi. Siapa mereka Pak? Siapakah kaum Puritan? Kaum Puritan sebenarnya adalah orang-orang yang berteologi Calvinis, orang-orang reform yang ada pada di abad ke-16-17 di Inggris, yang pada waktu itu tidak puas dengan pemerintahan Ratu Elizabeth pada waktu itu, tahu bahwa harus ada reformasi dalam gereja tetapi mempertahankan dari segala sesuatu ritual Katolik. Mereka melihat bahwa ini adalah jalan tengah yang dibuat oleh Ratu Elizabeth. Mereka tidak mau, mereka melakukan reformasi, mau melakukan reformasi secara menyeluruh kepada gereja di Inggris. Tetapi yang terjadi adalah, boleh dikatakan pada akhirnya itu mereka itu gagal di dalam segala hal. Gereja Inggris tidak bisa direformasi.
Mereka tetap pada posisi daripada Anglican pada waktu itu. Dan karena mereka gagal di dalam banyak hal, dalam banyak bidang, mereka kemudian akhirnya itu Tuhan membawa mereka untuk melihat hal yang terpenting di dalam reformasi itu adalah bagaimana kehidupan rohani jemaat itu bisa ada revival, ada renewal, ada reformasi. Maka kalau kita membaca buku-buku Puritan, kita akan mendapatkan mereka itu bicara begitu banyak berkenaan dengan kehidupan. Mereka sangat ahli mengerti bagaimana mengaplikasikan teologi reform di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang membuat orang-orang Puritan itu menjadi tambang emas yang besar sekali, yang berharga, tambang harta karun untuk kita itu bisa mendulangnya, bisa mempelajarinya, mempelajari bagaimana teologi yang baik, reform itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang menjadikan Puritan itu unggul di dalam hal ini. Apakah keunggulan mereka ini dibandingkan dengan Calvin, Luther? Apakah Calvin dan Luther itu katakanlah tidak atau kurang di dalam mengaplikasikan? Sebenarnya kalau kita mempelajari Puritan, banyak scholar Puritan pun mengatakan tidak ada teologi yang baru, boleh dikatakan seperti itu di dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi mereka itu tentu tidak melebihi daripada Calvin dan Luther di dalam teologi mereka, tetapi mereka itu karena pada zamannya mereka itu kena suffering yang luar biasa. Banyak yang dibunuh, banyak yang dikejar-kejar, banyak yang mati secara tidak wajar, disingkirkan dari gereja. Mereka itu menjadi unggul di dalam tulisan-tulisan aplikasi teologi reform. Nah, kalau kita membaca daripada Calvin ataupun Luther, kita bisa tahu bahwa mereka menulisnya itu di dalam bentuk akademis. Tetapi orang-orang Puritan itu membawa bentuk ini, dan karena memang Calvin dan Luther memang berperang di dalam bagian itu, tetapi orang-orang Puritan itu adalah berperang di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa mereka itu sangat jenius, mereka unggul di dalam godly life, mereka di dalam penerapan aplikasi teologi reform. Dan itu yang kita perlukan. Saya ambil contoh misalnya. Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa kita itu perlu mematikan dosa. Itu jelas. Ya, kita harus minta anugerah Tuhan untuk bisa mematikan dosa, bisa memandang dosa itu adalah sesuatu yang lebih buruk daripada kejahatan. Mematikan dosa. Kalimat itu bagus kan? Dan kalimat itu kalau dikhotbahkan kan baik juga gitu ya. Jadi orang itu, oh ya, mau mesti mematikan dosa. Tetapi bagaimana caranya? How to? Nah, ini adalah sesuatu yang unik ya sebenarnya Pak Kias. Jadi begini, kalau kita bicara berkenaan sama how to, kita biasanya itu agak sedikit antipati. Ya, step by step. Nah, kenapa ya mesti how to ya begitu ya? Kita selalu akan yang penting konten, yang penting teologi ya. Iya, saya tahu itu penting sekali. Tetapi how to-nya bagaimana? Sampai sekarang kita juga tahu mematikan dosa, tetapi kita tidak tahu step by step-nya bagaimana cara anugerah Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan sehari-hari untuk mematikan dosa. Dan kita tahu bahwa orang-orang seperti Calvin, Luther, orang-orang seperti Puritan, orang-orang yang besar yang Tuhan pakai, pemimpin-pemimpin gerakan kita, itu orang-orang yang sungguh-sungguh itu memiliki peperangan terhadap dosa. Tapi jarang sekali dibuka. Ditulis. Rahasia mereka, bagaimana mereka jatuh bangun dan memenangkan peperangan itu. Ada step by step-nya. Itu master kelasnya kerohanian. Nah, itu orang-orang Puritan. Nah, misalnya saja, hal yang lain. Berdoa. Ya. Kalau kita mau jujur, berdoa adalah salah satu tugas Kristiani yang paling sulit. Paling sulit. Nah, sekarang kita tidak tahu caranya berdoa. Nah, orang Puritan misalnya di dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus mengajar kita karena kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa.
orang Puritan sadar bahwa berdoa itu kita tidak tahu, bukan asal berdoa ya. Berdoa yang benar, berdoa yang genuine, dan berdoa yang diterima oleh Allah. Nah ini mereka itu kemudian di dalam pergumulannya jatuh bangun, mereka menuliskan langkah demi langkah bagaimana itu berdoa. Bagaimana mereka itu bicara kepada Tuhan. Nah doa bagi mereka adalah mengembalikan kalimat-kalimat Tuhan kepada Tuhan. Misalnya seperti itu. Juga memeditasi firman. Mazmur pasal pertama bicara mengenai orang yang benar itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, kita tahu semua itu, kita mesti baca Alkitab. Tapi memeditasi sampai dalam itu step by stepnya bagaimana. Kapan itu dilakukan? Itu seluruhnya orang-orang Puritan memiliki catatan. Nah itulah sebabnya kita bisa melihat, itulah para teolog, scholar itu mengatakan mereka tidak membuat teologi yang lain. Mereka tidak menemukannya, mereka meneruskan daripada teologi Calvin terutama, Luther juga ke dalam aplikasi sehari-hari, dan itu adalah kejeniusan mereka. Ini saya ada pertanyaan Pak ya. Mereka kan keluar dari Anglican. Nah Anglican punya Book of Common Prayer yang ada step by step juga berdoa, ada daily office-nya. Tapi dari Puritan itu ada yang saya tahu Matthew Henry Method of Prayer. Tapi selain itu saya mungkin bisa kasih bagikan resource-resource yang mungkin bisa kita akses gitu untuk kita. John Bunyan misalnya itu membahas panjang lebar berkenaan dengan doa. Hal seperti ini Pak Kias ya. Kalau tadi dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang Puritan itu keluar dari Anglican, sebenarnya tidak semua. Jadi ini uniknya. Yang disebut sebagai Puritan itu tidak pada satu badan institusi. Ya. Tetapi mereka itu masuk ke dalam berbagai macam daripada institusi itu yang ada. Ada yang Presbyterian, ada yang episkopal seperti Anglican, ada juga yang orang-orang yang John Owen bahkan itu dikatakan congregational. Gitu. Nah ini adalah orang-orang yang dimanapun saja itu ada. Karena pertamanya mereka itu mau melawan Anglican, tetapi kemudian karena mereka sadar mereka tidak bisa, ada yang mereka keluar, ada yang mereka tetap ada di situ. William Garnell misalnya itu adalah orang Anglican. Dan dia sampai mati dia di sana, dan dia menuliskan daripada peperangan rohani buku Efesus pasal 6 itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara berkenaan dengan orang-orang Puritan mana yang menuliskan tentang doa, boleh dikatakan sebenarnya mereka menuliskan semuanya tentang doa. Teologi doa dan aplikasi doa dan insight-insight di dalam doa yang luar biasa powerful. Dan ini hal yang unik lagi misalnya. Mereka ada yang begitu banyak yang keluar daripada Anglican dan mereka itu tidak menyetujui Book of Common Prayer. Tetapi di tempat misalnya saja John Bunyan. John Bunyan itu menuliskan tentang doa dan dia sangat memprotes daripada doa yang ditulis. Dia sangat-sangat memprotes. Ini sangat-sangat tidak biblical dan dianggap tidak ada spontanitas dan semuanya begitu. Tapi Matthew Henry menuliskannya. Begitu. Nah, kita bisa melihat bahwa Anglican itu memiliki boleh dikatakan teologi yang mendasar yang sama tetapi aplikasi yang berbeda, dan kalau kita membaca beberapa kita tahu yang mereka maksud itu apa. Kita tidak akan kena di dalam urusan dengan hal-hal ini harus seperti ini atau harus seperti itu, tetapi kita bisa mendapatkan intinya. Bagaimana dengan protes John Bunyan terhadap Book of Common Prayer, karena itu akan menghancurkan hati, menghancurkan spontanitas, menghancurkan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Tetapi di tempat yang lain kalau kita mengikuti daripada Matthew Henry Method of Prayer dan kita sungguh-sungguh hati kita di sana, indahnya luar biasa. Oh luar biasa, saya bisa cerita panjang lebar begitu indahnya, dan itu sangat-sangat membuat saya menyadari keindahan daripada firman melalui teologi reform, sungguh. Orang seperti J.I. Packer juga saya pikir dia masih pakai Book of Common Prayer. Jadi dia bisa menemukan keindahan di situ, gitu.
Oke. Ya, yang Matthew Henry saya pernah baca dulu. Belum ada yang memperkenalkan, tapi saya dan sangat menikmati karena semua dari Alkitab sistematis. Kami setiap tahun membuat concept of prayer di dalam gereja kami. Jadi sepanjang 2 jam ada orang-orang yang di dalam konser, orkestra, dan kemudian bersama-sama dengan jemaat itu sebagai satu konser di hadapan Tuhan, kita berdoa minta belas kasihan daripada Tuhan. Dan isi daripada doanya itu adalah mengikuti daripada Matthew Henry, ya itu, dan kemudian kalimat-kalimat daripada Matthew Henry ditulis di situ dan didoakan bersama-sama, dan nanti ada adoration, habis itu terus kemudian nanti nyanyian, dan kemudian ya seperti itu. Beautiful, sangat indah. Wah, luar biasa. Wah, saya membayangkannya sudah sangat indah Pak ya, apalagi itu dalam pimpinan Tuhan. Pengalaman apa yang membuat Pak Agus itu mulai serius ya ketemu kaum Puritan dan sampai sekarang? Jadi tadi yang pertama itu adalah karena ada kekeringan seperti itu, dan suatu hari setiap akhir tahun itu atau paling lambat awal tahun saya selalu berusaha untuk komit adanya retreat keluarga. Jadi saya bersama dengan istri, dengan anak-anak menyempatkan waktu 4 hari, 5 hari 4 malam gitu, 4 hari 3 malam di satu tempat. Biasanya kami pilih itu di daerah Puncak begitu. Nah, selalu di dalam 4 hari 3 malam itu saya itu akan mengambil satu buku dan kemudian saya akan masuk ke deep di dalam buku tersebut. Tetapi setelah bertahun-tahun saya melakukan, ada 1 tahun itu di mana, satu waktu itu di mana saya itu sampai hari terakhir itu saya belum bisa dapatkan buku itu. Tapi sudah berkemas dan sudah sempat mau berangkat. Lalu kemudian itu saya baru sadar saya belum bawa buku. Yang saya mau ya pasti Alkitab ada, Saat Teduh pasti ada. Terus kemudian itu mata saya pandang sekilas saja dari tempat meja belajar saya. Saya ketemu satu buku yang saya sudah beli belum dibuka. Nah, saya ambil buku itu bicara berkenaan dengan Yohanes pasal 15 dari Andrew Murray, ya. Saya lupa persis itu tentang union with Christ. Nah, lalu kemudian saya ambil itu, lalu terus kemudian itu saya pergi dan saya kemudian itu saya baca. Saya baca, mata saya mulai terbuka. Hah? Union with Christ. Yohanes pasal 15. Saya mulai menyadari ini ada sesuatu dalam yang saya itu ingin tahu apa gitu. Terus kemudian saya baca, terus kemudian itu menjadi kerinduan yang besar. Tidak berapa lama daripada itu, berapa bulan kemudian, saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Cape Town yang ada di Afrika Selatan, itu Lausanne, Kongres Lausanne. Saya masih ingat itu sama Pak Ben dan Pak Kogan gitu. Saya ikut daripada Kongres di Lausanne yang mengubah hidup saya banyak berkenaan dengan misi, berkenaan dengan penginjilan. Sebenarnya saya bilang sama Tuhan sebelum kongres itu, karena saya tuh naik pesawat sendiri kan, saya pikir wah ini panjang gitu ke Afrika Selatan, wah ini lebih baik saya pakai untuk retreat pribadi. Saya bilang gitu sama istri saya. Ya sudah, saya pergi ke sana. Nggak taunya bukan retreat pribadi, karena setiap sesi isinya adalah orang mati, jadi martir, ditembak untuk pekabaran Injil. Saya jadi horor sendiri. Hari Kamis itu ada sesi kosong. Dan pada waktu sesi kosong itu bisa kita beli tiket untuk lihat ikan paus begitu lah gitu ya, pergi kemana ke apa. Nah, saya enggak mau keluar uang waktu itu saya. Lalu kemudian saya jalan. Begitu saya jalan mau pulang ke tempat hotel saya, lalu kemudian di situ ada tulisan tur gratis. Nah, langsung saya sunggut saya keluar, gratis. Lalu kemudian saya coba tanya, ini kemana? Disebutin apa? Saya enggak tahu. Akhirnya saya pergi. Begitu saya pergi, terus kemudian enggak tahunya, begitu sampai, itu saya ketemu pertama itu adalah Andrew Murray punya kuburan. Andrew Murray punya kuburan. Saya langsung kaget. Apa ini? Dan di situ terus kemudian saya katakan sama Tuhan, Tuhan, bicaralah, hamba-Mu mau dengar. Setelah itu singkat cerita,
saya ingat akan Union with Christ itu, saya mulai search secara lebih serius. Gitu. Bukan lagi buku, tapi saya benar-benar mau lihat apa. Terus kemudian begitu saya lihat Union with Christ itu yang sering muncul adalah bicara mengenai Puritan. Tapi itu kan banyak kan scholar. Begitu. Tesis, ya seperti itu ya. Lalu kemudian itu saya coba cari. Begitu saya cari, nggak taunya ternyata saya juga punya satu hard disk yang dulu pernah ada isinya itu Puritan. Saya makin tahu, saya mesti mempelajari ini. Dan sejak saat itu, saya mulai dari Union with Christ masuk ke seluruh topik-topik yang ada di dalam Puritan. Dan itu mengubah hidup saya. Mengubah hidup saya. Sampai seperti ini. Nggak ingin khotbah sendiri. Karena saya pikir, ya pasti bukan saya pikir ya. Saya itu kecil. Nothing. Dan kalimat-kalimat yang powerful itu terkubur di dalam sejarah. Saya ingin jemaat saya itu kembali untuk mendengar mereka. Dan saya yakin sekali ini yang diperlukan oleh gereja masa kini. Ya, teologi reform dengan aplikasinya dan bagaimana mereka itu bertumbuh di dalam mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, itulah pengalaman pribadi. Kalau menurut Pak Agus itu sebutannya apa Pak, pengalaman itu Pak ya? Ada yang mungkin orang lain bilang mystical experience atau apa, kalau menurut Pak Agus gimana? Saya sendiri tidak mau untuk tidak mau mengajar dan menggunakan kata-kata yang seperti higher spirituality. Saya bicara itu adalah anugerah. Dan saya yakin sekali di dalam kedaulatan Allah, Tuhan memberikan kita semua, bukan saja saya, anugerah-anugerah untuk kehidupan spiritualitas kita. Makin lama makin kenal Tuhan itu seperti apa. Meskipun saya tahu ada aspek mistik itu pasti ada. Calvin pun ada, Luther pun ada, orang-orang Puritan itu ada banyak. Tetapi biarlah mata kita itu tidak menuju ke sana. Ya, saya pernah dengar J.I. Packer pernah mengatakan aspek-aspek seperti itu termasuk mukjizat itu kan aspek mistik. Tetapi kalau mata kita itu menuju ke sana, biasanya orang-orang yang matanya ke sana yang terus-menerus mencari hal itu biasanya paling mudah ditipu oleh setan. Jadi berjalanlah bersama dengan Tuhan apa adanya, dengan naik turun dan terus minta anugerah Tuhan untuk memelihara hati kita. Dan ada waktunya Tuhan itu akan membukakan hal-hal yang memang Dia lihat kita memerlukannya. Selain pertobatan Pak, ya, Puritan itu sebetulnya kalau di luaran tuh terkenal mereka strict dan sebagainya, no joy. Tapi sebetulnya kan sebetulnya sangat menekankan joyful, delight, beauty of God gitu. Mungkin Pak Agus bisa jelaskan. Iya, Puritan adalah salah satu kumpulan orang-orang yang sangat saleh. Kalau kita membaca apa yang menjadi tulisannya gitu ya, dan bagaimana kesaksian-kesaksian orang pada waktu itu sangat-sangat saleh. Dan tetapi kita tahu semua siapa yang paling dibenci oleh setan adalah orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berdedikasi hidupnya dalam seluruh aspek, tidak munafik kepada Tuhan. Nah, itu yang paling dibenci oleh setan. Kita tahu semua bahwa dalam ratusan tahun tulisan-tulisan mereka terkubur karena begitu banyak fitnahan, cercaan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sampai kurang lebih tahun 1950-an baru tulisan-tulisan mereka itu muncul kembali, dan itu membuat teologi reform dengan seluruh aplikasinya itu kemudian menjadi flourish kembali, menjadi berbunga kembali sampai saat ini. Nah, Puritan adalah orang yang benar-benar komitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi komitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu adalah lahir daripada justification. Jadi justification itu adalah penebusan, pembenaran oleh Kristus melalui penebusannya itu memunculkan sesuatu kasih. Dan kasih itu yang mendorong mereka untuk bisa bersungguh-sungguh. Jadi mereka adalah orang yang melakukan hukum dengan sebisa mungkin ketat. Dan mereka adalah orang yang tidak bisa toleransi terhadap dosa atau dosa pribadi.
Dan mereka terus fight dengan hal itu. Tetapi itu adalah di dalam konteks yang terdalam dalam hidup mereka, bukan legalisme. Tetapi adalah suatu Injil kasih karunia yang bekerja dalam mereka. Nah, itu yang membuat mereka itu melakukannya tanpa lelah. Membuat mereka bisa sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan, hidup mati-matian bagi Tuhan, mengalami penderitaan tetapi tanpa lelah. Nah, tanpa lelah ini penting. Ya, ada orang kita semua kerja keras bagi Tuhan tapi lelah. Iya. Gitu ya. Makin kerja keras kita makin keras sama orang lain. Makin kerja keras kita sendiri makin kaku gitu. Karena kita tidak menyukai kerja keras itu. Ya, ada satu kalimat, dua kata ini, duty and delight. Ya kan? Terkenal sekali itu ya. Ya, jadi dia melakukan duty-nya tapi mereka dengan sukacita, dengan kesukaan. Itu tidak mungkin, Kias. Itu tidak mungkin keluar kalau kita memiliki spirit legalisme. Kita memiliki spirit antinomian juga kita tidak akan melakukan duty kita. Ya. Tapi kalau kita itu berdasarkan Injil kasih karunia, justification yang mendorong daripada sanctification, itu kita akan tahu itulah duty and delight itu bergabung bersama-sama. Dan kalau hidup kita memiliki hal itu, bertumbuh di dalam hal itu, atau jemaat kita bertumbuh dalam hal itu, kita tahu Tuhan itu sedang bekerja membangunkan, ada merefresh daripada jemaat kita. Dan doa untuk hal ini terus bertumbuh. Dan itu adalah sesuatu hal yang sehat ya, kerohanian yang sehat ya, seperti itu. Ini mungkin yang suatu istilah saya pernah dengar dari Pak Agus ya, dan saya jarang mendengar, yaitu istilah spiritual theology. Ya. Mungkin Pak Agus boleh share kepada kami. Sebenarnya ini masih menjadi pergumulan. Jadi spiritual theology sendiri saat ini ada oleh beberapa seminari yang mengatakan seperti itu. Tetapi saya kok belum melihat daripada kubu reform itu sebenarnya mengatakan apa. Mungkin dengan bahasa kita mungkin experiential theology. Mungkin ya. Tetapi begini, intinya adalah begini. Spiritual theology, ya kita pakai ini, menggunakan nama ini untuk umum saja. Itu adalah sebenarnya adalah sesuatu cabang akademis yang ada di antara systematic theology dan practical theology. Orang-orang yang mendalami Puritan itu menyadari bahwa ada sesuatu hub yang hilang di tengah-tengah ini antara systematic dan practical theology. Mungkin orang pertama yang bicara itu adalah J.I. Packer. Tapi dia bicara bukan systematic theology. Tapi dia mengatakan begini. Saya mengharapkan suatu hari seminari ada satu bidang ini namanya adalah systematic spirituality. Gitu. Tapi intinya adalah spiritual. Gitu ya. Jadi begini, misalnya kita tahu bahwa kita mesti mengabarkan Injil. Itu praktikal. Nah, mengabarkan Injil, practical theology ini lahir dari systematic theology. Dan systematic theology-nya adalah Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih membuat kita itu mengabarkan Injil. Clear. Oke? Dan kita mengeksposisi mengenai Allah kasih, kita membuat hal-hal yang berkenaan dengan pekabaran Injil. Tetapi kita mengerti semua bahwa hampir sebagian orang yang memberitakan Injil itu tidak didorong oleh satu dorongan pengalaman dengan Allah yang kasih. Mungkin didorong oleh ideologi, kegiatan gereja, ikut-ikutan. Hal yang lain adalah orang yang memberitakan Injil, makin lama makin kita sekali lagi tidak memiliki kesukaan. Makin lama itu makin kita itu kaku, makin lama makin kita itu habis. Dan orang-orang Puritan menyadari ini apa? Kenapa orang-orang itu selalu memiliki api di dalam hal ini? Jadi ada sesuatu rahasia rohani yang harus diteliti, bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam anugerahnya kepada mereka dalam keseharian. Dan bagaimana mereka menerima hal itu. Aspek-aspeknya apa? Bagaimana mereka memberdayakan kehidupan spiritualitasnya ini. Bagaimana mereka memberdayakan kehidupan spiritualitasnya yang lahir dari systematic theology, pengenalan akan Allah yang benar, Allah yang hikmat, Allah yang kudus dan semuanya, gitu. Nah, itulah pengertian daripada spiritual theology atau experiential theology.
Jadi ketika bicara berkenaan dengan systematic theology, kita bicara berkenaan dengan akademis. Bicara mengenai practical theology, bicara mengenai bagaimana teologi itu dipraktekkan di bumi ini. Bicara systematic spirituality atau experience theology, itu adalah bicara berkenaan dengan bagaimana seseorang itu memberdayakan daripada apa yang dia tahu. Nah, ini adalah sesuatu yang bersangkut paut dengan teologi, gereja punya budaya, berkenaan dengan spiritual formation yang terjadi pada waktu itu, yang zaman ini boleh dibilang kita itu miskin semuanya. Miskin. Ya. Tadi saya sudah katakan spiritual formation misalnya. Ya. Jadi aspek-aspek apa di dalam pembentukan spiritualitas kita. Itu orang Injili miskin sekali. Orang Katolik masih ada loh, masih memiliki spiritual formation Katolik gitu. Tetapi orang Injili paling lemah. Sekali lagi kita bahkan tidak mengerti bagaimana itu memeditasikan firman dan semuanya. Bagaimana mematikan dosa, bagaimana memikirkan Kristus ada di sebelah kanan Allah di surga, vivification, bagaimana kita itu bisa menjaga hati, self-examination, itu semua kita tidak tahu. Nah, itu adalah diajarkan di dalam spiritual theology ini. Dan ini lingkupannya itu maksudnya komunal ya Pak ya? Ya. Seluruh program gereja sampai ke individu. Iya, jadi bukan program, tapi jadi ini spirit yang paling penting. Tapi adalah betul. Nah, Puritan itu salah satu keunggulannya dibandingkan daripada gerakan Pietism adalah mereka juga orang-orang spiritual. Puritan itu adalah menekankan high view of the church. Jadi yang disebut sebagai pertumbuhan rohani saya tidak mungkin bisa tanpa gereja. Itu gereja itu adalah sesuatu yang luar biasa penting, gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi gereja. Kalau saya tadi katakan spirituality ya, jangan berpikir bahwa spirituality, wah ini sesuatu yang spiritual, sesuatu yang absurd. Spirituality itu adalah intinya itu adalah berjalan bersama dengan Allah sehari-hari. Ya, bagaimana Allah itu mengajar kita berjalan bersama dengan Dia itu dalam pembentukan kesalehan hidup. Nah, itu berjalan bersama dengan Allah. Jadi, teologia itu adalah William Ames, the doctrine of life. The doctrine of life. Bagi orang-orang Puritan, itu bicara mengenai teologia itu engkau tidak kenal, tidak tahu teologia meskipun engkau bisa debat, bisa khotbah apapun saja. Kecuali engkau melakukan itu, mengalami itu. Nah, itu adalah orang-orang Puritan, itu adalah experience tal theology. Wah, banyak yang bisa dieksplor dan diperjuangkan ya Pak. Ya, sangat-sangat banyak. Untuk gereja kita. Sangat-sangat banyak. Oke Pak, ini selanjutnya Pak, ini berkaitan dengan kebangunan ya Pak ya. Ya. Okay. Kita sangat familiar dengan istilah kebangunan rohani ya. Mungkin kita juga setiap tahun ada program itu ya. Tapi saya pribadi melihat sudah terlalu sering dipakai dan didengar sehingga sepertinya maknanya itu sudah hilang. Sudah hilang begitu. Bisakah jelaskan sebetulnya apa itu teologi kebangunan rohani dan bagaimana seharusnya itu gereja mengharapkan kebangunan rohani itu datang? Jadi kebangunan rohani ini adalah sesuatu hal yang besar ya. Dan secara singkat bahwa kita sendiri itu memerlukan kebangunan rohani. Baik itu secara pribadi, itu adalah spiritual renewal. Ataupun secara kolektif, yaitu gereja-gereja. Nah, kebangunan rohani itu adalah kalau itu sekarang dipakai oleh gereja untuk melakukan itu. Meskipun maknanya hilang, tetapi saya mengambil positifnya terlebih dahulu. Kita tahu semua bahwa ini adalah yang diperlukan. Dan ini yang diharapkan dan ini yang didoakan. Begitu ya. Nah, kebangunan rohani itu kalau kita melihat daripada orang-orang Puritan dan ketika kita melihat orang Puritan bagaimana mereka itu tanpa bicara mengenai kebangunan tetapi mereka itu berkhotbah tentang kebangunan dan kemudian dianalisa oleh
banyak scholar yang sungguh-sungguh mendalami kebangunan dalam hal ini. Misalnya kalau kita tahu salah satunya adalah Martyn Lloyd-Jones atau Richard Lovelace misalnya begitu. Ini adalah dua orang yang saya pikir kita perlu belajar dari mereka berkenaan dengan kebangunan rohani, apalagi berkenaan dengan Puritan. Kebangunan rohani itu adalah ketika satu jemaat itu memiliki sesuatu vitalitas seperti apa yang Tuhan itu inginkan. Begitu. Mungkin kalau pakai kalimat Pendeta Stephen Tong itu adalah bergerak seperti dengan kecepatan daripada Roh Kudus. Karena banyak daripada kita yang terlambat. Banyak daripada kita yang ketinggalan. Kebangunan rohani juga adalah bicara berkenaan dengan seseorang yang atau satu jemaat yang tadinya tertidur sekarang dibangunkan. Ya. Jadi kebangunan rohani adalah bicara sebenarnya itu adalah aspek daripada sanctification terutama. Nah, dan di dalam kebangunan rohani, maka jikalau itu terjadi, Roh Kudus itu akan bekerja melalui firman, akan memperlihatkan kemuliaan dan kesucian Allah yang nyata, yang fresh kepada anak-anaknya yang tadinya tertidur. Dan ketika kesucian dan kemuliaan Allah itu yang segar itu dibuka, yang ya baru itu artinya fresh gitu ya, dibuka, maka kesadaran akan dosa ya, bukan sesuatu yang umum, tetapi adalah the sinfulness of sin itu akan terjadi. Sehingga ratapan pertobatan itu akan sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi ketika bicara berkenaan dengan kebangunan rohani, maka orang Puritan itu selalu dalam khotbahnya itu engkau akan bisa melihat bahwa ini selalu akan bicara mengenai Trinitarian revival. Ya. Jadi kemuliaan Allah Bapa itu dibuka, the sinful kemudian dan membuka the sinfulness of sin dan bersifat Christocentric. Christocentric itu artinya orang yang dibangunkan rohani itu Roh Kudus akan membawa kita untuk melihat keindahan, keperluan, kemutlakan, kemuliaan Kristus yang tidak tertandingi, yang menyelamatkan kita dari murka Allah terhadap dosa. Dan itu membuat api yang baru di dalam kehidupan kita. Orang Puritan sebenarnya jarang sekali bicara mengenai kebangunan. Kata ini jarang. Ya. Dan tetapi di dalam tulisan-tulisan mereka, di dalam khotbah-khotbah mereka dipakai oleh Tuhan untuk membangunkan jemaat. Dampak Puritan sebenarnya yang paling terlihat adalah setelah era mereka. Setelah era mereka, maka kita bisa melihat the Great Awakening. Itu oleh Jonathan Edwards, oleh George Whitefield, oleh John Wesley, oleh Charles Wesley. Itu kebangunan rohani melanda daripada Eropa dan juga melanda daripada Amerika. Dan bersamaan dengan itu, selisih sedikit, maka misi itu terjadi. Kita tahu misionari-misionari itu banyak sekali dari Inggris. Kita sangat-sangat berduka karena melihat salah satu daripada negara yang paling merosot kekristenan itu adalah Inggris. Tapi misionari-misionari itu adalah dari Inggris, dari Amerika. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang Tuhan pakai, dan kalau kita menelusuri daripada tulisan-tulisan misionari, kita pasti akan menemukan daripada tulisan Puritan. Itu sangat-sangat powerful. Jadi kebangunan rohani adalah sesuatu yang perlu kita cari, perlu kita minta. Nah, uniknya begini. Kalau kita membaca pengertian Martyn Lloyd-Jones mengenai kebangunan rohani, bagi dia kebangunan rohani itu adalah sesuatu yang pekerjaan Roh Kudus yang uncommon, ya tidak selalu seperti itu. Dan dalam kedaulatannya dia membangunkan, begitu. Tetapi Richard Lovelace mengatakan sebenarnya bicara mengenai posisi jemaat di dalam stage kebangunan rohani itu seharusnya adalah posisi wajar. Yang tidak wajar itu kalau jemaat itu tertidur, mati. Karena ketika bicara mengenai gereja di dalam Alkitab kita, mulai daripada Kisah Para Rasul, itu adalah gereja yang terus-menerus kebangunan rohani. Nah, jadi bertumbuh makin mengenal Allah dengan seluruh karakter-karakternya, bukan cuma satu karakter,
tapi seluruh karakter-karakternya dan bergaul dengan dia sehari-hari yang dimiliki, yang terjadi kepada setiap jemaat atau almost all jemaat, itu adalah sesuatu yang seharusnya kita miliki saat ini. Dan kalau kita sudah memilikinya, jangan pernah puas. Jadi kalau kamu tanya, apakah Pak Agus ada kebangunan rohani? Saya bilang, saya lebih baik menjawab, belum. Karena saya akan meminta lagi. Itu meminta lagi. Nah itu bangunan rohani. Nah ini setelah belasan tahun Pak Agus mendalami Puritan, bagaimana pengaplikasian dari Pak Agus sendiri kepada gereja yang Pak Agus gembalakan yang sudah pernah dilakukan atau yang sedang berjalan, seperti apa Pak? Apa yang kami kerjakan adalah di dalam kerangka, di dalam arus, di dalam sinkronisasi dengan gerakan reform Injili. Maka seluruhnya ini adalah dibawa di dalam arus ini, di dalam gerakan reform Injili. Maka kita berkhotbah berkenaan dengan doktrin reform. Nah, yang menjadi sesuatu hal yang saya belajar dari Puritan adalah karena doktrin reform itu di dalam aplikasi, doktrin reform itu di dalam spiritualitas. Maka ini yang menjadi terus-menerus itu mungkin salah satu ciri daripada message yang ada. Dan itu terus-menerus itu dikhotbahkan. Selain daripada tentu melatih jiwa kita, jiwa saya sendiri, sebelum tentu kepada jemaat, bagaimana itu berdoa, bagaimana itu mengerti daripada seperti union with Christ. Bagaimana itu kita bisa mengerti daripada firman-firman itu secara ramus filosofikal. Jadi maksud saya begini, saya membaca Puritan, makin saya membaca Puritan mau tidak mau pasti dipengaruhi. Dan ketika salah satu yang dipengaruhi itu adalah, saya membaca Alkitab itu makin lama itu saya tidak bisa selesai dengan satu kali khotbah untuk satu ayat. Ini mungkin keuntungan, mungkin tidak keuntungan. Karena selalu ada. Jadi Puritan itu selalu satu ayat, lalu kemudian dia berpikir dialektikal, dua. Lalu kemudian di sini menjadi dua lagi. Di sini menjadi dua lagi. Tapi dengan cara seperti itu, saya makin menyadari benar perkataan Kristus itu, ya saya benar itu bukan karena harus seperti ini ya. Tapi bagi saya pengalaman ini menjadi sesuatu yang, loh ini kok firman Kristus itu tidak ada habis-habisnya. Kalau engkau sendiri pasti pernah membaca bahwa Puritan misalnya itu Anthony Burns itu Yohanes pasal 17 itu kalau saya tidak salah 125 kali khotbah. Ya. Dan ya begitu banyak yang lain sampai puluhan kali ada orang yang mengkhotbahkan kitab Ayub itu seumur hidupnya, bahkan itu sampai dia mati pun belum selesai itu kitab. Gitu. Nah, karena cara berpikirnya seperti itu. Tetapi dari situ kemudian itu tanpa bertele-tele, tanpa bermaksud bertele-tele, tapi ada selalu aspek yang baru. Nah, itu yang membuat akhirnya saya belajar untuk mengerti lebih kepada firman, dan itu yang saya coba untuk terapkan dalam gereja. Tetapi di tempat yang lain saya selalu membawa beberapa kalimat-kalimat daripada Puritan yang dimasukkan karena ketika saya dealing dengan ayat itu, saya teringat atau saya membaca daripada apa yang dituliskan oleh orang-orang Puritan si A, si B, si C di dalam khotbahnya, dan kemudian itu menjadi sesuatu yang insight bagi kami. Begitu. Nah, selain tentu adalah kita misalnya seperti concert of prayer itu adalah kita mengajak doa, dan salah satu adalah spirit bergantung. Nah, ini adalah sesuatu yang penting. Spirit bergantung itu sangat-sangat kuat sekali di dalam orang Puritan. Spirit bergantung kepada Tuhan. Sehingga ujung daripada spirit bergantung itu atau aplikasinya itu adalah berlutut berdoa. Berlutut berdoa. Misalnya saja contoh ya. John Flavel. John Flavel itu mengatakan bahwa kita itu memerlukan 2 anugerah dari Tuhan ketika kita itu berkhotbah. Pertama adalah anugerah iluminasi. Nah, saya pikir itu iluminasi sudah cukup. Gitu ya. Jadi firman
diiluminasikan oleh Roh Kudus kemudian sampai ke dalam pikiran. Iluminasi itu Tuhan memakai pengkhotbah untuk menjelaskan, mengiluminasikan, mencerahkan pikiran. Oke, mencerahkan pikiran gitu. Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. Itu tidak cukup. Kita memerlukan anugerah kedua dari Roh Kudus. Dan anugerah kedua dari Roh Kudus itu adalah membalik kehendak. Dan itulah pertobatan. Pertobatan itu adalah pikiran yang dicerahkan dan kehendak yang ditawan. Engkau bisa berkhotbah, demikian kata Flavel, engkau bisa berkhotbah panjang lebar dan orang itu tahu, orang itu tercerahkan, tapi engkau tidak bisa membalik kehendak. Ini adalah murni pekerjaan Roh Kudus tanpa bantuan daripada manusia. Tuhan akan memakai daripada engkau pengkhotbah untuk mengiluminasi. Karena tanpa firman tidak ada iluminasi. Dan engkau harus memiliki teologi yang benar. Kalau engkau tidak memiliki teologi yang benar, Roh Kudus tidak akan memakai engkau. Tetapi itu tidak cukup. Tapi membalikkan kehendak. Nah, sekarang dari mana itu? Ya, dia mengatakan demikian. Coba sekarang pikirkan. Pada waktu malaikat itu ada di surga. Sebelum kejatuhan itu ada. Dia melihat Allah dengan jelas. Seluruh iluminasi dibuka oleh dia. Ada pada dia. Kenapa tiba-tiba ada kehendak yang membelot? Saya dulu berpikir, pikiran yang dirubah dengan sendirinya kelakuan berubah. Pikiran yang dibenarkan dengan sendirinya, maka langkah kita akan menjadi benar. Tetapi jawabannya adalah tidak. Ada anugerah kedua yang diperlukan, yaitu adanya pembalikan dari kehendak, menawan kehendak. Nah, maka poin ini dan banyak poin yang lain, mau tidak mau, membuat kita benar-benar bergantung, takluk, bersandar kepada Roh Kudus. Dan terus begging, minta daripada Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus bekerja melalui sarana. Roh Kudus bukan bekerja langsung membalik. Dan sarana yang salah satu yang paling common, yang dipakai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus paling senang memakainya, itu adalah doa. Doa. Nah, inilah yang menjadi salah satu hal yang contoh ya. Kenapa dari dulu itu saya sulit sekali, saya itu benar-benar gagal. Ini saya bicara saya, bukan orang lain. Kenapa ya? Makin saya itu ngerti kedaulatan Allah, belajar kedaulatan Allah, saya makin kering berdoa. Tapi sebaliknya, di dalam Alkitab itu yang mengajar kedaulatan Allah itu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Petrus, Paulus itu mengajar kedaulatan Allah. Tetapi mereka mengajar kedaulatan Allah dan mereka itu memiliki api dalam doa. Ada something wrong sama saya. Bukan sama teologianya. Sama saya ada sesuatu missing link. Nah, itulah orang-orang Puritan akan menjelaskan kepada kita apa missing link itu. Sehingga kita bisa mengerti kedaulatan Allah itu seperti apa yang seharusnya kita mengerti. Yesus itu di Taman Getsemani, dia itu mengatakan kepada para muridnya, berjaga-jagalah, tidak sangguplah engkau berdoa 1 jam, berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu ayat penting sekali bagi kita. Temptation yang terjadi malam itu bukan cuma pada Yesus. Temptation yang terjadi pada malam hari itu adalah kepada para murid juga. Dan Yesus berhasil menang di dalam temptation itu. Dan para murid gagal. Kenapa? Karena para murid tidak berjaga-jaga. Roh Kudus itu memberikan kemenangan melalui sarana. Nah, sarana ini, orang Puritan, kalau kamu baca orang Puritan,
Sarana itu pentingnya luar biasa. Tidak ada keselamatan dalam sarana itu. Tidak ada keselamatan dalam sakramen, tidak ada keselamatan di dalam gereja, tidak ada keselamatan di dalam doa, tidak ada keselamatan itu di dalam Allah Tritunggal, di dalam Kristus. Anugerah itu ada di sana. Tetapi dia bekerja hampir sebagian besar adalah melalui sarana. Kita tidak menggunakan sarana itu. Nah, itu salah satu yang saya belajar buat diri saya, buat keluarga saya, dan juga buat gereja. Salah satunya yaitu menerapkan apa yang Puritan mengerti mengenai bergantung. Saya pernah dengar istilah tentang kebangunan itu stewarding the revival. Ya, berarti itu yang Pak Agus katakan ya, daily berarti itu soal daily. Ini yang terakhir, Pak. Nah, adakah advice dari Pak Agus untuk youth ministry dalam gereja kita? Kalau saya ditanya spesifik berkenaan dengan youth ministry, belajar teologia itu penting. Ya, belajar memiliki kekokohan di dalam doktrinal itu adalah sesuatu yang mutlak, amat sangat penting. Jadi banyak gereja yang tidak mengajarkan firman, banyak gereja yang tidak mengajarkan doktrin, gitu. Dan tetapi di tempat yang lain ada fenomena juga yang saya rasa kita perlu untuk bertumbuh. Dan saya adalah orang yang dulu juga mengalami kesalahan dalam hal itu. Saya berpikir itu adalah segala-galanya. Ya. Tetapi dengan mempelajari firman, kita tahu bahwa doktrin itu penting. Tetapi pengenalan, pengalaman bersama dengan Allah itu sangat penting. Doktrin itu penting, mengaplikasikan firman itu penting. Jikalau kita berhenti kepada doktrin itu penting, dan anak-anak muda kita itu memiliki kekuatan doktrin tetapi tidak memiliki lutut yang bertelut, tidak memiliki hati yang begging, hati yang remuk kepada Tuhan, gitu, tidak mementingkan hal-hal pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang lahir dari doktrin yang benar, maka kita cuma isinya itu debat. Kita bisa memenangkan daripada perdebatan, tetapi kita tidak bisa menjangkau hati seseorang untuk Tuhan. Kita akan isinya kering dan cepat atau lambat. Maka ini adalah kalimat daripada Martin Lloyd-Jones dan dia alamin sendiri. Kita menjadi orang-orang yang memiliki identitas bukan di dalam Kristus tetapi di dalam doktrin. Sebenarnya kita sudah menjadi seseorang dengan sekterian. Ya. Dan ini benar-benar akan mematikan. Tidak lebih daripada orang Farisi secara buahnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang kita harus hati-hati. Nah, orang muda itu adalah orang yang memiliki kemampuan belajar dan itu sangat baik. Dan kemampuan berjuang itu sangat baik, tapi perjuangan kita adalah perjuangan yang didorong oleh hormat dan mengasihi Allah. Dedikasi itu bukan dedikasi aku memberikan itu, tetapi adalah Roh Kudus yang mendorong dengan api yang suci, bukan api kedagingan. Dan itu yang terjadi sama saya. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang yang saya juga pernah layani. Dan saya melihat ada sesuatu yang missing link di sana. Jadi saya dorong untuk anak-anak muda, bukannya Anda tidak belajar doktrin, harus belajar tentu Alkitab utama. Dan kemudian belajar daripada doktrin-doktrin yang penting. Dan belajar kepada Tuhan, minta Tuhan ajar aku untuk aku bisa memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Engkau. Nah, ini adalah sesuatu hal yang perlu bagi kita punya hidup dan juga bagi orang-orang muda di tempat kita. Baik, Pak Agus. Terima kasih untuk bijaksana spiritual yang kami dengar semua. Puji Tuhan untuk kehadiran Pak Agus tempat ini. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan buat di dalam hidup kita melalui sejarah yang ada. Iya. Thank you, Pak. Terima kasih.